Dalam pemeriksaan intensif, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain oleh MFT melalui HEP dari sejumlah pihak dengan modus permintaan fee proyek kepada sejumlah rekanan yang mencapai total 775 juta rupiah. Ini permintaan yang lain ya. Ini di samping yang ijon yang tadi. Sehingga perbuatan ini juga merupakan hal yang berulang. Jadi sebelumnya untuk tahun anggaran 2025 juga terjadi hal yang sama. Ya. Jadi pertanyaannya kan begini, mengapa sih kok mau si pengusaha itu dijanjikan? Jangan-jangan nanti kan cuman PHP gitu ya, janjinya tidak ditepati, padahal uang sudah keluar ratusan juta. Nah, mereka mau itu karena di tahun sebelumnya, tahun anggaran sebelumnya, mereka juga mendapat hal yang sama gitu. Jadi ijon ini tidak hanya dilakukan di tahun anggaran 2026 saja, tapi di tahun anggaran 2025 juga sudah pernah dilakukan, bahkan mungkin sebelum-sebelumnya. Tapi paling tidak yang 3 orang ini sudah pernah mendapatkan proyek dengan cara ijon ini di tahun 2025. Gitu. Bahwa kemudian peristiwa tertangkap tangan ini akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pengembangan adanya dugaan tindak pidana korupsi lain di lingkungan Pemkab Rejang Lebong. Jadi tentunya tim tidak hanya akan berhenti di perkara ini, tapi juga ini adalah pintu masuk. Kita bisa melihat ada pekerjaan ini tidak hanya di Dinas PUPR PKP, tapi juga pada dinas-dinas lainnya. Kami menduga bahwa praktek-praktek seperti ini terjadi di dinas yang lainnya. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan intensif, kemudian juga kecukupan bukti-bukti dan yang lainnya, maka ditetapkan 5 orang. Yang pertama adalah MFT, Bupati Rejang Lebong, periode 2025-2030, HEP, Kepala Dinas PUPR PKP, yang kedua. Yang ketiga, IRS, swasta, PT SMS ya. Kemudian EDM, swasta dari CPMU, dan YK, swasta dari CPAA. Selain itu, kami juga sampaikan bahwa PT SMS sebelumnya juga pernah terjerat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017 yang ditangani KPK dan divonis terbukti bersalah. Kenapa ini kami sampaikan? Kepentingannya adalah supaya nanti para penyelenggara negara, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu, tidak lagi memilih para penyedia yang memang pernah terjaring melakukan tindak pidana korupsi gitu. Kenapa? Karena ini akan berulang gitu, seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dipilih yang benar-benar memang bersih, benar-benar memang akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar seperti itu. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 11 hari ini sampai dengan tanggal 30 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatannya, Saudara MFT bersama-sama Saudara HEP, pihak penerima ya, ini disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 B besar, karena tadi ada penerimaan lainnya ya. Itu ada kami jerat juga dengan pasal gratifikasi ya. Undang-Undang Nomor 3199 Yunto Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yunto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana.